Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Waalaikumsalam. dengan orang yang cukup sangat spesial, tapi udah lama menghilang dari peredaran gitu. Banyak, bukan hanya saya, tapi banyak dari publik yang bertanya-tanya pada kemana. Nih, saya lihat-lihat, kelihatannya lagi nongkrong di pinggir pantai nih. Assalamualaikum, Bung Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini background-nya pantai apa? Segigi ya? Kalau background-nya di Lombok. Ini sengaja dibikin background pantai supaya ini kan hari Minggu nih, hari libur. Jadi kita memang istirahat. Padahal setiap hari kita liburan ini. Ya. Oke. Jadi supaya nggak stres kita lihat pemandangan pantai dulu, gitu ya. Kemarin tuh Iya dong. Anda, orang nggak banyak tahu kalau Anda ternyata bisa nyanyi juga ya. Ya, saya diajak sama Ibu Neno, sama Mas Fadli. Terus dicoba. Dulu sebenarnya pernah salawat dengan Ahmad Dhani. Cuman dicoba lagi, katanya ada kok suaranya gitu. Ya udahlah, kita coba aja gitu. Oke. Anda sendiri pede nggak dengan suara Anda itu? Menurut Anda bagus nggak sih suara Anda itu? Terus terang karena nggak pernah dinilai, sementara saya itu punya sejarah yang traumatik dengan menyanyi itu. Ya. Karena dulu kalau saya itu pada dasarnya orang yang senang bersenandung. Ya. Senang sekali nyanyian jiwa itu diungkapkan gitu. Nggak peduli enak apa tidak kata orang, tapi saya suka bersenandung dan kadang-kadang ada beberapa lagu yang saya hafal untuk saya nyanyikan begitu. Tapi banyak orang katanya itu nggak enak suaranya. Nah, saya kan tidak profesional ya, jadi saya kan menyanyikan untuk diri saya sendiri gitu. Dan kalau orang lain tidak suka ya terserah. Saya pernah waktu SMP lah gitu kali, SD atau SMP gitu. Lagi happy, masuk ke rumah bibi saya, menyanyikan lagu itu Syukur itu loh. Itu zaman SD saya lagi suka banget dengan lagunya Mutahar itu. Ya. Tiba-tiba dimarahin, jangan nyanyi di sini, suaranya nggak enak. Oke. Gara-gara itu ada trauma. Saya nggak peduli. Tapi lama-lama kan saya anggap itu ya udah terserah orang kan. Saya kan yang penting bersenandung. Saya waktu habis menikah suka dulu kan kita tinggal di Petukangan Utara gitu sama istri saya itu kan kalau kita lagi berdua di mobil gitu, terus saya bersenandung, istri saya cepet-cepet ngidupin tip mobil itu. Dia bilang gak enak katanya gitu. Oke. Nah, jadi ya sekarang mulai ada sedikit confident bahwa ya kalau dilatih bisa lumayan lah kira-kira. Oke. Jadi setelah berhenti dari DPR ini kelihatannya Anda menemukan bakat-bakat Anda yang selama ini terpendam gitu ya, selain sebagai orator dan juga provokator kata orang begitu. Tapi boleh dibilang Mas, kita itu kan generation in a hurry istilahnya itu. Jadi generasi yang dalam kesibukan yang luar biasa. Bayangkan ya, saya demonstrasi tahun 98 ya. Jadi saya bisa bilang saya lulus tahun 97. Lalu kita mulai demonstrasi di ujung 97 sampai 98, kemudian terjadi perubahan besar di Republik ini, pergantian rezim gitu. Di pergantian rezim itu saya nggak nyangka saya
diundang oleh Pak Habibie untuk jadi anggota MPR. Ya, lebih kurang 2 tahun begitu. Setelah itu kemudian bekerja di tenaga ahlinya MPR. Lalu kemudian 2004 itu sudah menjadi anggota DPR sampai tahun kemarin, akhir tahun kemarin itu. Jadi lebih kurang 20 tahun itu tidak sempat gitu ada relaksasi begitu. Langsung itu, dan urusannya negara. Urusan yang kita anggap sebagai kolektivitas itu masalah yang paling serius gitu. Saya ikut di dalam amandemen konstitusi. Jadi setelah Pak Harto mengundurkan diri, habis kita demonstrasi, Pak Harto mengundurkan diri, lalu terlibat dalam amandemen konstitusi, lalu kemudian terlibat di dalam proses transisi demokrasi kita dalam 20 tahun ini. Jadi memang hidupnya itu terlalu serius. Ada yang bilang begitu, terlalu serius hidupnya katanya. Ya, tapi orang susah membayangkan memang orang seperti Fahri Hamzah yang selama ini dikenal sebagai politisi tiba-tiba hilang sama sekali dari dunia politis. Jadi orang bertanya-tanya, ngapain dia gitu. Sampai kemarin tiba-tiba saya lihat ada video yang nyanyi bersama Fadlizon dan Nino Warisman kan gitu. Ya, banyak yang bilang begitu, tapi kan kalau teman-teman dekat juga tahu kan bahwa saya tidak hilang. Tapi kan waktu saya ingin cerita sedikit Mas Hersu, waktu saya menyatakan diri tidak nyalon di 2018 saya sudah nyatakan itu, ramai teman-teman tuh datang nawarin gitu, enggak lah lewat partai kita aja. Bahkan ada teman-teman dari Dewan Perwakilan Daerah itu datang, Mas, sampean masuk DPD aja karena DPD juga perlu tokoh dan sebagainya. Udahlah, yang pasti udah kalau masuk segala macam lah diskusinya, bisa jadi pimpinan dan sebagainya. Saya putusin bahwa saya itu benar-benar nggak akan menjabat gitu loh. Saya ingin ngambil jeda ini untuk semacam mengambil sisi lain dari dialektika kita tentang hidup, tentang negara gitu. Melihatnya dari luar, kira-kira begitulah. Sehingga betul-betul saya meniatkan untuk melihat dari luar. Nah, tetapi perkara perjuangan kan nggak boleh berhenti, kan perjuangan jalan terus. Makanya saya dengan Pak Anies dan teman-teman mendirikan partai juga gitu. Gelora ya? Gitu. Gelora Indonesia. Tapi sebelum kita ngomongin partai... Ya, Partai Gelora, alhamdulillah. Ya. Sebelum Anda ngomongin Partai Gelora, tadi ngomongin soal banyak tawaran, saya sempat ke Lombok pada waktu itu. Saya dengar dari beberapa politisi, kalau Fahri Hamzah mau mencalonkan diri jadi gubernur di NTB, kita dukung dan itu pasti menang. Mereka bilang begitu. Anda termasuk ditawari jadi gubernur dan nolak juga ya? Ya, kalau lokal ya, politik lokal, alhamdulillah saya 15 tahun kan bisa dibilang tidak ada record yang bisa dipersoalkan, karena itulah kemudian pilihan suara terhadap saya juga relatif meningkat gitu kan. Tapi saya tahu bahwa keputusan yang saya lakukan itu adalah memang keputusan untuk berhenti. Dan kemudian juga yang jadi gubernur di NTB juga kan sahabat saya, jadi ya tidak ada lah. Jadi saya lebih cenderung memang tidak ikut di dalam politik lokal di daerah saya, karena saya ingin menjadi bagian dari seluruh masyarakat gitu. Kalau politik lokal ya, tetapi bahwa teman-teman itu meminta saya maju lagi, jadi ini, jadi itu, memang ya semua menyayangkan kalau saya tuh berhenti begitu. Saya bilang saya tidak berhenti, saya sedikit mengambil jeda untuk membaca ulang apa yang kita alami 20 tahun ini, kira-kira gitu. Oke. Ada rasa kehilangan tidak gitu? Karena saya punya pengalaman ketika jadi seorang wartawan. Pada waktu ada orang anggota DPR sangat terkenal, kemudian tiba-tiba dia di-recall. Dan suatu hari, sampai sekarang masih terbayang dalam benak saya, bagaimana dia berdiri di depan tangga gedung DPR. Dan dia tengok kiri, tengok kanan, tidak ada wartawan yang mewawancarai dia. Padahal biasanya ketika dia keluar dari gedung DPR, wartawan langsung menghubungi. Bayangan itu sampai sekarang masih terlekat pada saya. Anda sendiri merasa kehilangan nggak? Saya dari awal kan memang
menyusun abjad dari orientasi hidup ya, supaya kita jangan disorientasi kan. Pertama-tama hidup itu kan tidak kita niatkan untuk menjabat ya, atau ada posisi. Hidup ini kan pada dasarnya kalau memakai filsafat orang Islam kan, hidup itu untuk beribadah, ya kan? Dan ibadah itu kan artinya menyembah Allah, bukan urusannya dengan manusia sebenarnya gitu. Jadi apapun keadaan kita ya yang utama itu ya ibadahnya gitu kan. Nanti kalau ada jabatan dipakai beribadah, ya kan? Ada uang dipakai beribadah, ada ilmu dipakai beribadah. Itu yang saya dari awal kuatkan. Jadi sama sekali nggak pernah punya perasaan terganggu gitu. Apapun posisi, dimanapun letak, ya kan. Apalagi kalau kita menyusun abjad-abjad dari amal kita, ya politik mungkin yang efek kepada masyarakatnya paling besar. Makanya politik ini bisa dikategorikan sebagai, kalau di dalam bahasa abad pertengahan itu jihad begitu ya. Ini juga jihad karena pahalanya paling besar gitu. Kalau kita jalankan dengan baik tentunya, ya kan? Sebab ada juga orang berjihad di masa lalu itu kata Nabi dia masuk neraka. Kenapa? Karena jihad bukan untuk kebaikan, tapi untuk dirinya sendiri. Gitu. Nah setelah itu ya kita menjadi intelektual, public intelektual. Kemudian yang berikutnya kalau kita ada waktu untuk berbisnis, kita berbisnis gitu. Dan diantara sebabnya menurut saya juga kita nggak mengalami disorientasi karena konten kita sebagai public intelektual itu tidak pernah berhenti. Nah itu yang menurut saya nanti bedanya kalau Anda jadi politisi tidak punya konten, itu yang bisa membuat kesepian dan kemudian post power syndrome dan sebagainya. Tapi kalau Anda punya konten, Anda tetap baca buku, Anda tetap menulis, ya kan? Anda tetap diundang karena punya konten untuk berbicara. Saya kira itu adalah kesibukan yang justru jauh lebih menyibukkan kadang-kadang begitu. Gitu Mas Yarsul. Oke, tapi tadi kalau dengar penjelasan Anda kelihatannya posisi profesi sebagai politisi sangat mulia banget. Padahal image di publik apalagi anggota dewan itu sangat buruk gitu loh. Nah, ketika Anda sendiri masuk di sana memang apakah Anda melihat keburukan-keburukan itu atau sebenarnya Anda malah melihat banyak kebaikan? Ya justru itu yang menjadi sebab dia mulia kan, karena apabila tantangannya besar, ya kan, kemungkinan berbuat salahnya besar, tetapi kemudian kita sanggup melakoni secara baik, maka amalnya tentu paling besar di situ. Ya, pahalanya paling besar. Kalau kita bicara efek, politik itu adalah sektor yang efeknya pada kehidupan orang itu paling besar. Karena dia bisa memobilisir uang ribuan triliun, dia bisa memobilisir sumber daya yang begitu besar, ya kan? Kita ngumpulin donasi buat anak yatim, ngos-ngosan bertahun-tahun, paling dapatnya ratusan juta. Tapi kalau negara berkehendak, dia bisa nyalurkan uang 408 triliun kalau nggak salah sekarang ini akibat krisis ini, dan itu dilakukan dengan sangat gampang saja gitu, ya kan, dengan sebuah pidato presiden gitu. Nah itulah sebabnya politik itu memang efeknya paling besar, karena efeknya paling besar bagi masyarakat ya tentu pahalanya paling besar. Tapi juga dosanya paling besar kalau diselewengkan, kan kira-kira begitu. Jadi kita terjun ke situ justru karena challenge-nya paling besar, begitu. Ya, jadi surga dan neraka itu sebenarnya jadi dekat banget ya ketika jadi politisi ya, tergantung Anda milihnya di mana. Iya, jadi itu ilmu, kalau saya kan kuliah di Fakultas Ekonomi di UI itu kan ada teori tentang entrepreneurship itu, ya kan? Jadi bisnis itu kalau resikonya tinggi, untungnya pasti besar. Sama juga sektor ini kalau untungnya besar, pasti resikonya besar. Nah kalau kita misalnya menjadi, mohon maaf ini ya, saya kan bilang menjadi marbot. Saya kan suka bilang pensiun mau jadi apa? Mau jadi marbot, saya bilang.
Karena resikonya itu paling kecil. Kenapa resikonya paling kecil? Nah, orang datang ke masjid mau ngapain coba? Mau ibadah. Nggak ada challenge buat Anda, ya kan? Anda cuma perlu menjaga kebersihan, ya kan? Menyiapkan air bagi orang yang mau berwudu dan sebagainya, begitu. Itu resikonya nggak ada. Tapi bukan berarti karena di situ orang-orang ya. Bukan berarti nggak penting loh posisi marbot ya. Iya, bukan berarti nggak penting, tapi resikonya kan kecil kan. Berbeda misalnya kalau Anda kerja di pasar misalnya. Di pasar itu ada barang yang menggiurkan, Anda bisa ditawarkan untuk melakukan penipuan atau menjadi bagian dari mafia atau apa begitu, itu kan beda gitu. Kalau di masjid mau jadi mafia apa? Mafia curi sendal kan nggak masuk akal itu. Nah, yang begini-begini itu berlaku di dalam kehidupan ini gitu, dan itu menjadi dasar kompensasi juga di dalam agama. Kira-kira gitu, Mas. Oke, apakah ini yang menjadi sebab mengapa kemudian Anda bersama satu rekan Anda yang sama-sama inisialnya F dan sama-sama menjadi wakil ketua DPR, kemudian jadi motor yang selalu mendinamisir di DPR gitu. Kelihatannya kalau tidak ada Fahri dan Fadlizon, tiba-tiba orang menjadi kehilangan gitu. Ya, memang dalam negara itu masih banyak salah paham para politisi dan termasuk juga para intelektual ya. Misalnya tentang posisi lembaga legislatif, ya kan? Kan saya menulis buku teori tentang presidensialisme itu sama dengan kongresionalisme. Kalau sistem sama ini kita kenalkan presidensial dan parlementer. Kalau presidensial artinya presiden membentuk kekuasaan. Kalau parlementer, parlemen membentuk kekuasaan, membentuk eksekutif maksudnya itu. Tapi orang lupa di dalam presidensialisme seperti yang kita anut ini, bernama juga kongresionalisme, sebab yang dipilih oleh rakyat itu bukan cuma presiden, rakyat juga memilih kongres, memilih parlemen, memilih legislatif. Itu sebabnya kekuatan oposisi itu tidak lagi terletak pada partai politik dan koalisi partai politik. Berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, oposisi itu terletak pada partai politik. Jadi kalau Anda partai politik membentuk koalisi, dapat mayoritas, itu disebut dengan the ruling majority. Tapi kalau Anda gagal membentuk mayoritas, Anda disebut dengan opposition atau minority. Nah, yang oposisi itu adalah partai politik, gitu loh. Nah, kalau di dalam presidensialisme itu oposisinya Kongres. Parlemen itu yang beroposisi atau legislatif yang beroposisi. Nah, itulah sebabnya kalau setiap hari parlemennya itu galak kepada pemerintah, mengkritisi jalannya pemerintah, lah memang itu tugasnya, karena rakyat itu waktu masuk kotak suara itu dia ketemu 2 kotak. Kalau di dalam sistem parlementer, rakyat masuk kotak suara cuma temu 1 kotak di situ. Kalau dalam sistem presidensial ada 2 kotak di situ. Ada kotak untuk parlemen, kongres atau legislatif, ada kotak untuk eksekutif. Nah, itu bedanya gitu. Jadi kalau saya bicara seperti itu, sebenarnya itu menegakkan azas-azas dasar berdemokrasi aja, Mas Yarsu. Bukan karena kita ngarang-ngarang gitu loh. Tapi kan menjadi pertanyaan, ada sekitar 560 anggota Dewan, ya kan? Dan kemudian yang sikapnya seperti Anda itu bisa dihitung dengan jari, gitu. Jadi kelihatan sekali Anda ini jadi termasuk yang melawan arus, gitu, kesan yang ditangkap oleh publik. Ya, memang banyak faktor yang kalau kita menilai itu. Saya menulis buku juga tentang itu, Mas Yasunama. Banyak benar buku yang Anda tulis ini ya? Rakyat. Itu buku. Ya banyak buku, saya belasan buku yang saya tulis selama di DPR itu. Dan itu bukunya buku berat-berat semua. Karena merupakan teori-teori bernegara gitu. Nah, dalam buku Daulat Rakyat itu saya menegaskan prinsip-prinsip pembagian tugas ya, dan sekaligus juga modernisasi dalam kelembagaan legislatif. Karena gini, Mas Yarsu, ada problem kultural di negara kita. Sebenarnya kalau kita bilang bangsa kita ini dengan kritik itu belum terlalu terbiasa. Ya. Jadi orang itu belum merasa enak mendengar orang yang ngomongnya berbeda. Itu ada di dalam kultur kita itu begitu.
Nah, sehingga kalau ada orang yang suka ngomong berbeda itu dianggap sebagai persoalan. Padahal dalam sistemnya, Kongres itu, Senayan itu tugasnya berbeda dengan pemerintah. Sebenarnya begitu. Dalam artian dia harus scientific ya, dia harus berbeda. Yang kedua, di dalam buku itu juga saya uraikan, munculnya semacam oligarki karena ketidaktahuan posisi dari partai politik di dalam presidensialisme. Sehingga kalau partai politik itu diajak satu orang menjadi anggota kabinet, dia merasa bahwa dia tidak boleh lagi berbeda pendapat dengan pemerintah. Padahal tidak ada konsep oposisi partai politik di dalam presidensialisme. Nah, itulah sebabnya saya berbeda, ya ada konsekuensinya kan, kemudian banyak yang tidak suka juga gitu. Padahal kalau sudah pensiun atau orangnya sudah berhenti, saya nggak kritik. Begitu Ibu Mega nggak jadi presiden, saya nggak kritik. Begitu Pak SBY nggak jadi presiden, saya nggak kritik. Tapi orang yang menjabat mendapat amanat, ya harus dikritik karena memang itu tugas dari masyarakat, tugas dari pemilih, begitu gitu loh Mas Ersu. Nah, ini azas-azas beginian ini yang di kita ini kadang-kadang tidak mau diselenggarakan secara serius. Sehingga ada kecenderungan untuk tempo yang begitu lama, bangsa kita itu diam terhadap penyimpangan. Kita ini masih umur di bawah jauh lebih lama daripada hidup di bawah kemerdekaan. Dan lebih lama lagi kita tradisi otoriter daripada tradisi demokrasi. Kita menikmati tradisi demokrasi itu mungkin baru 20 tahunan ini, Mas Ersun. Tapi kita itu mendekam dan menerima tindakan-tindakan otoriter, baik dari penjajah maupun dari bangsa sendiri. Dan ini nggak sehat. Ini yang harus kita lawan kalau kita mau membangun masyarakat baru. Masyarakatnya itu harus pada kemerdekaan berpikir, harus mau mentradisikan kritik, harus mau menerima pembaruan. Tapi kalau orang tuh kalau sudah menjabat di tinggitan kemudian membungkuk di depan kritik, bahaya sekali. Karena kita udah berulang-ulang tragedi di dalam kekuasaan. Belanda tumbang, ya kan, otoritarianisme Orde Baru menyakitkan. Bukan sebuah kontinum yang normal. Kenapa? Karena tradisi dan kultur menjilat dan membungkuk-bungkuk itu yang masih terlalu kuat. Dan ini harus kita perbaiki ke depan. Gitu loh, Mas. Ya. Jadi ketika Anda mengambil langkah itu dengan pemahaman secara sosiologis dan psikologis publik kita, Anda memang menyadari bakal muncul semacam Anda dianggap melawan arus dan tidak favorit gitu di kalangan publik, itu tidak cukup populis di kalangan publik. Publik kita itu ikut pemimpin aja, Mas Ersu. Kalau pemimpinnya itu pembaharu, dia ikut pembaharuan. Ya. Kalau pemimpinnya feodal, dia ikut feodal. Itu bahayanya juga. Dan lama publik kita itu mencerna bahwa ini pemimpin kita telah salah. Itu lama mencernanya. Jadi ada jarak yang jauh sekali antara realitas masyarakat kita dengan realitas pemimpin. Itulah yang menyebabkan kenapa di dalam tradisi kita itu lama kita membiarkan penyimpangan itu berlangsung. Sampai-sampai kadang-kadang kita mulai menikmati kejahatan itu sebagai normal yang baru begitu. Saya punya guru dulu yang kebetulan saya jadi anggap teman juga, almarhum Eki Syahrudin, karena beliau pernah kuliah juga di tempat saya mengajar di program extension dulu. Ya, terakhir jadi saya dekat sekali dengan beliau. Ya, kemudian suka ngobrol sama beliau. Salah satu yang dia cerita ke saya itu, dia bilang, di pedalaman Jawa Barat, dia bilang begitu, itu sampai orang itu menikmati hidup dengan penjajah itu. Dia bilang begitu. Dan menghormati penjajah itu sedemikian rupa, lebih mulia dia perlakukan daripada bangsanya sendiri gitu. Penjajah itu baru pegang pohon pisang, itu buru-buru buah pisangnya dipotong gitu dan diberikan gitu. Mangga kan kira-kira begitu. Itu kata almarhum Eki Syahrudin. Jadi memang kita ini akhirnya juga terbiasa atau ada dalam kultur yang
lama sekali memahami bahwa ini salah loh gitu. Ini penjajahan ini, kolonialisme ini salah. Sampai muncullah orang-orang yang berani berteriak. Bung Karno yang berteriak, berpidato di mana-mana tentang anti kolonialisme, menggugah bangsa sendiri, anak-anak muda untuk bangkit gitu. Ya, dengan kesadaran yang luar biasa. Sebelumnya itu ada kelompok-kelompok pemuda yang menyiapkan pendidikan ya. Kalau orang ini nggak cerdas, nanti orang ini akan menerima penjajahan ini. Ya. Dan seterusnya kira-kira begitu. Oke. Tapi begitu dipimpin oleh bangsa sendiri, kita juga mengalami hal yang sama, Mas Hersu. Itu sebabnya menurut saya, tradisi berpikir dan kritis itu harus dijaga dan dipertahankan. Oke. Sekarang kita mulai ngomong kesibukan Anda setelah tidak jadi politisi ya. Biasa sibuk, mimpin rapat, melayani wartawan, sana tampil di televisi, sana sini, dan sebagainya. Setelah Anda pensiun gitu ya, atau apa, menarik diri lah dari dunia politik, dari dunia di layar depan politik gitu. Apa yang Anda lakukan sekarang? Sebenarnya Mas Hersu, saya tidak saya sengaja, kan sekali lagi, saya bukan tidak ada teman-teman media dan sebagainya juga wawancara seperti itu. Tapi saya terus terang mulai agak membatasi lah supaya publik bisa melihat orang lain juga lah. Ya, banyak kan masyarakat kita yang juga pandai berbicara, dan sekarang ini telah tumbuh lah orang-orang baru. Bangsa ini besar kok, pemimpinnya banyak, anak-anak muda yang jago juga banyak ya. Jadi kalau kita terlalu menonjol sendiri, itu seolah-olah tidak ada narasumber lain, padahal banyak sekali narasumber. Sehingga saya optimis ke depan. Nah, dari belakang tentunya saya membaca ulang kan 20 tahun ini dengan teman-teman, ya, menyusun kembali tesis-tesis dalam politik. Dan kita sebenarnya, kalau Mas Hersu mengikuti saya, sebenarnya saya mengikuti pembacaan ini cukup lama gitu. Karena saya terus dengan teman-teman tuh memikirkan keadaan ini dan tidak berhenti, ya, termasuk kemudian kegagalan partai politik, problem-problem kultural, terus kenapa kaum intelektual yang relatif lemah begitu misalnya. Itu semua kita baca, sebab problemnya itu selalu ada pada beberapa level gitu. Ada pada level pribadi kita, aktivis-aktivis ini, politisi dan para pejuang demokrasi, katakanlah kayak begitu. Tapi juga ada pada level kemampuan kita membangun kelembagaan yang baik. Gitu. Ya, saya pernah mendirikan partai dan saya melihat kok partai itu berubah menjadi kendaraan kaum feodal, misalnya kayak begitu, Mas Hersu. Itu juga menjadi bagian dari percakapan gitu, yang kemudian dari situ kita ingin membangun pembaruan. Dan juga kita membaca gambar besar dari bangsa kita dan juga konstelasi dunia juga dari bawah ini. Kita kemudian akhirnya dalam politik, ya, saya dengan teman-teman mencoba menyusun kembali batu bata perjuangan kita, bagaimana caranya supaya pembaharuan itu kita munculkan di masa-masa yang akan datang. Tapi lagi-lagi basisnya juga orang-orang yang berpikir baru, orang-orang yang punya mentalitas yang mau berbeda dengan orang lain. Kan begitu, harus tangganya dan abjadnya begitulah. Nah, dari dalam politik begitu. Dalam bisnis, ya saya juga begitu, Mas Hersu. Juga saya kan suka berpikir gitu. Saya kan lulus di Fakultas Ekonomi yang bisa dibilang cukup baik lah di Indonesia ini. Jadi jarak saya dengan dunia bisnis itu dekat sebenarnya. Cuman karena keburu habis demonstrasi jadi pejabat gitu kan, saya nggak sempat mengeksplor ini. Kalau Mas Hersu tadi bilang talenta tersembunyi dari saya itu. Misalnya berbisnis, saya ngerti nih bisnis, gitu. Saya coba exercise di beberapa urusan misalnya kayak gitu. Nah, itu saya sekedar untuk merimain kembali lah bahwa sebagai individu saya juga harus punya tanggung jawab keuangan dan sebagainya gitu. Ya. Dan tentu juga yang penting adalah sebagai kaum intelektual yang tetap harus membaca buku, saya tetap harus menulis. Dalam libur gini juga saya merancang beberapa buku, Mas Hersu, karena menurut saya ada beberapa penjelasan yang belum selesai, misalnya tentang relasi antara agama dan sains di Indonesia, tentang agama dan negara, itu kan banyak yang belum selesai.
Sehingga kemudian kayak sekarang ini kita menghadapi corona ini aja kan, ini ada banyak kebingungan. Kaum agamawan tiba-tiba diem aja gitu ya, melihat masjidnya ditutup, melihat ininya itu, bikin fatwa-fatwa susulan menyusul pandangan kaum ilmuwan. Padahal sebenarnya kaum agamawan tuh harus agak melompat di atas itu, memberi payung kepada situasi. Karena pada dasarnya yang ilmunya lebih luas ini adalah kaum agamawan itu, para ulama gitu. Nah, yang begini-begini ini juga saya lagi pikirkan dan saya lagi coba dengan teman-teman ini kita jadikan proyek untuk semacam penulisan dan sebagainya gitu lah, Mas. Oke. Berapa buku jadi sekarang ini yang sudah berhasil Anda tulis? Kira-kira ada 15, Mas. Itu tulis buku utuh atau kumpulan tulisan-tulisan? Sebagian besarnya utuh. Sebagian besarnya itu ya kita sebut saja sebagai proyek penulisan lah, dimulai dari membahas outline-nya, ya mendiskusikan secara matang outline-nya. Lalu setelah itu saya membuat pengantar khusus untuk memberikan frame kepada seluruh isinya. Lalu bab per bab kita diskusikan, ya kan? Sebagian teman mengumpulkan data, melakukan riset, membuat tabel dan sebagainya, sampai kemudian menjadi buku yang kemudian kita luncurkan ke publik. Ya. Cuman selama saya di DPR itu ada, karena di DPR itu kan ada anggaran bagi anggota dewan yang mau menulis buku. Nah itu jarang yang pakai. Nah saya alhamdulillah mau pakai anggaran itu untuk menulis buku. Sehingga ada sebagian buku saya itu yang hak cipta awalnya itu memang di DPR. Gitu. Ya. Sekarang ini kan jarang sekali orang bisa menulis buku secara utuh, apalagi dalam budaya instan kan. Orang lebih banyak nulis-nulis pendek. Bahkan kemudian sekarang menyesuaikan dengan format di media sosial kan. Ya nanti itu ada problem di dalam kemampuan kita berpikir secara mendalam ya, sebab kalau kita terbiasa menulis teks yang hanya 140 sampai 280 karakter di Twitter misalnya, nanti kemampuan kita juga mencerna persoalan itu juga sebatas kemampuan kita mengakumulasi teks-teks yang pendek. Tapi kalau kita terbiasa menulis buku, dimulai dengan tesisnya apa, persoalannya apa, latar belakangnya apa, lalu apa variabel-variabel yang kita pakai untuk menganalisis, teori-teori yang kita pakai untuk membaca peta itu, lalu kemudian kita kumpulkan data itu kemudian kita baca, lalu kita membuat kesimpulan, itu beda nanti cara kemampuan kita berpikirnya, Mas. Kemampuan kita untuk mencerna secara komprehensif persoalan itu menjadi lain. Nah, saya tidak mau kehilangan kemampuan untuk mencerna secara komprehensif satu persoalan. Sebab itu nanti membuat kita menjadi intelektual instan saja yang dangkal begitu. Nah, tadi Anda cerita tentang sedang membangun partai baru, gitu ya. Dan kalau melihat namanya Partai Gelora Indonesia ya. Kenapa dipilih nama itu? Partai Gelombang Rakyat Indonesia disingkat menjadi Partai Gelora Indonesia. Atau nanti kita ingin dipopulerkan dengan nama Gelora, ya kan? Jadi ini Gelora itu. Sebenarnya kata-kata Gelora ini paling digemari oleh Bung Karno ini ya. Jadi dan orang kelihatannya partai ini nama itu identik dengan karakter Anda gitu yang bergejolak. Sebenarnya ini karakter zaman, Mas Hersu. Kalau kita baca kalau kita baca situasi kita sekarang aja, ini kan muncul sesuatu yang tidak pernah ada di dalam prediksi. Ini kan semacam apa istilahnya orang bilang black swan gitu. Jadi ini seperti angsa hitam gitu. Ini mirip dengan peristiwa Hiroshima Nagasaki tiba-tiba meledak, nggak ada orang tahu, sedikit sekali orang tahu begitu. Nah, ada gelombang dalam sejarah. Gitu. Makanya kalau kita baca sejarah Indonesia juga kan dipenuhi oleh adanya gelombang-gelombang. Dalam sastra Indonesia juga ada gelombang, ada angkatan-angkatan gitu. Nah, kita seperti yang saya meneruskan yang saya katakan tadi, Mas Hersu. Saya, Pak Anies, dan kawan-kawan itu, Pak Mahfud Siddiq, dan lain-lain,
Itu kira-kira di dalam 2-3 tahun belakangan ini kan juga sering intensif berdiskusi lah, ya, di belakang begitu, mendalam sekali, ya, tentang kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan diantaranya adalah sebabnya adalah kegagalan memahami situasi gitu. Kita ini bisa tiba-tiba disorientasi, kita nggak tahu apa yang terjadi. Seperti hari ini, kalau banyak orang gelisah, banyak orang bingung, ya karena kita bingung nih yang terjadi ini apa sebenarnya. Seperti misalnya orang sekarang ini senjata biologi atau wabah biasa sih sebenarnya gitu loh. Ini didatangkan itu disengaja atau natural misalnya kayak begitu. Artinya sebelum kejadian ini kita juga baca di level kaum intelektual dan elit-elit pemikir kita di Indonesia, apalagi elit politik ya. Setelah 20 tahun reformasi itu kita membaca, kok kita ini seperti mengalami kegamangan. Misalnya menyatukan narasi yang dianggap oleh founding father sudah selesai aja kita nggak sanggup. Misalnya mendamaikan antara agama dengan Pancasila aja nggak sanggup gitu. Jadi masih ada ya kelompok beragama yang masih menganggap Pancasila persoalan. Kelompok yang menganggap dirinya Pancasilais menganggap agama itu persoalan. Sehingga terjadi konflik naratif, ya kan? Ada yang mengklaim paling Pancasila, ya kan? Ada yang mengklaim bahwa ini agama dan Pancasila dengan agama dianggap tidak relevan dan sebagainya. Itu terjadi konflik itu. Nah, menurut kita dengan teman-teman itu, ini kenapa terjadi konflik naratif ini? Karena memang ada lapis elit yang memang mungkin cara berpikirnya tidak utuh. Karena itulah kita mencoba mengintegrasi wawasan-wawasan yang ada di dalam tubuh bangsa kita untuk kembali bangkit dengan narasi yang utuh, gitu loh. Untuk mempersatukan bangsa, untuk mempersatukan umat dan bangsa, gitu. Nah, ini diskusinya yang cukup dalam di bawah. Nah, ada problem lain memang pada level leadership. Ya, diantaranya itu karena coba lihat aja, Mas Hersu kan wartawan dari zaman lalu ya. Melihat tokoh-tokoh dan orang-orang besar lah dalam panggung sejarah dan panggung politik Indonesia. Memang kita ini mengalami penurunan kaliber, gitu. Jadi baik elit, kaum intelektual itu mengalami penurunan kaliber. Makanya kalibernya ini yang mesti istilahnya itu juga mulai ditumbuhkan kembali supaya kemampuan kita nanti mencipta narasi yang sophisticated itu juga datang dari fakta bahwa ada kaliber pada elit kita. Coba lihatlah, bagaimana cara kita mencerna pikiran-pikiran Hatta, Bung Karno, Syahrir, itu luar biasa kan. Itu memang pikirannya sampai hari ini kita membaca itu Indonesia menggugat itu. Kita membaca buku-buku yang ditulis oleh Bung Hatta tentang ekonomi, ya kan, tentang demokrasi, ya kan, sistem bernegara dan sebagainya. Memang masih sophisticated. Kita masih kagum dengan pikiran ini. Gimana orang ini sekian puluh tahun yang lalu bisa nulis sehebat ini gitu, Mas Hersu. Jadi wajarlah kalau bisa tercipta bangsa besar karena di baliknya itu ada pikiran besar. Nah, kita juga sekarang kemampuan bertahan ditentukan oleh pikiran apa yang kita cerna. Kalau pikiran yang kita cerna ini memang tidak memadai untuk bertahan, bisa hilang kita, Mas Hersu. Nah, kalau dari penjelasan Anda itu tadi, jenis kelamin Partai Gelora ini apa ya? Apakah beda dengan partai lama Anda, atau kemudian sama dengan partai yang ada yang lain, atau berbeda sama sekali? Pertama, Mas, pada level naratif lah ya, ada satu yang kita anggap final, ya. Kita menganggap bahwa konflik naratif antara agama dan negara itu harus disudahi. Gitu. Itu yang paling penting.
Ya. Sehingga tidak ada lagi kegalauan, kebingungan gitu. Antara menjadi seorang misalnya Muslim ya yang nasionalis atau menjadi seorang nasionalis yang Muslim misalnya. Oke. Yang di masa lalu itu ada kontradiksi bahwa kalau Anda menjadi Muslim yang baik, Anda nggak bisa menjadi kaum nasionalis. Sehingga muncullah quote-unquote yang disebut Partai Islam. Ya. Ya kan? Sehingga di dalam actionnya itu selalu mengatakan bahwa Islam dulu atau Islam yang melahirkan nasionalisme, lalu kemudian ini menjadi barang atau menjadi modal bagi kelompok lain di luar sana yang mengatakan bahwa nasionalisme dulu, karena agama misalnya dianggap beragam dan seterusnya. Dari kedua kelompok ini muncul kontradiksi yang sebetulnya debatnya itu menurut saya bukan debat pikiran, tapi lebih banyak merupakan debat perasaan gitu. Sebab saya pernah bertanya tentang apa yang disebut dengan Partai Islam begitu, ya kan? Waktu itu Partai Golkar itu dipimpin oleh Pak JK. Pak JK ini seorang Muslim, Nahdlatul Ulama dari Sulawesi. Dia itu adalah Ketua Dewan Masjid. Tokoh HMI pula. Apakah dengan status Pak JK seperti itu, apa salahnya kalau kita mengatakan seorang Muslim seperti Pak JK memimpin Golkar, lalu Golkar juga menjadi partai Islam? Fakta lainnya apa? Setelah diriset, apa yang disebut dengan Perda Syariah di seluruh daerah, penyokong utamanya itu Partai Golkar. Jadi ini adalah narasi yang conflicted gitu. Itu sebabnya dari awal kita ingin menghapus konflik naratif ini gitu loh, bahwa tidak ada lagi dikotomi, ya. Itu telah menyatu. Nah, yang kita bangun adalah narasi dan perbedaan tentang cara kita menghadapi situasi. Cara kita menyelesaikan problematika di dalam negara. Dulu kita kan menganut itu prinsip dikotomi santri, abangan, priai, itu mungkin yang melatari munculnya kemudian konflik berikutnya dalam membangun partai politik, Mas Hersu. Ada partai dianggapnya partai santri, ada partai abangan, ada partai priai seperti Golkar begitu. Nah, sekarang ini menurut saya itu nggak relevan lagi. Yang relevan adalah bagaimana kita menghadapi, dengan teori apa kita menghadapi problematika di dalam bernegara. Gitu. Makanya waktu itu Mas Hersu, karena ada 2 kali dikotomi di dalam pemilu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertarung 2 kali dan menciptakan 2 kali koalisi. Lalu saya dengan teman-teman waktu itu mencoba menulis, jangan-jangan ini adalah model pembagian baru yang lebih relevan bagi Indonesia ke depan, yaitu kaum konservatif dan kaum liberal. Gitu. Ini kan seperti yang terjadi di negara-negara yang konfigurasi politiknya itu sudah relatif matang gitu. Di Eropa, di Amerika, itu mereka pembagiannya misalnya di Amerika itu kan kaum Republik itu adalah kaum konservatif. Kaum Demokrat itu adalah kaum liberal gitu. Sehingga cara menghadapi problematika di dalam negara itu ya antara liberal dengan konservatif. Okay. Partai Republik yang konservatif itu mengutamakan nilai-nilai keamerikaannya, makanya Donald Trump sebagai simbolnya sekarang dia memakai Make America Great Again. Buat dia itu Amerika, gitu loh. Tapi kalau misalnya kaum liberal itu dia pakai nilai-nilai yang umum, seperti Obama misalnya memakai Yes We Can, misalnya kayak begitu. Jadi mungkin ini lebih sehat bagi Indonesia ke depan sehingga kemudian kita tidak mengundang lagi konflik-konflik tradisional yang sebenarnya oleh para founding father kita itu sudah selesai. Oke. Jadi kan waktu itu kita menulis itu narasi kaum konservatif. Karena ada koalisi merah putih, waktu itu ada KIH gitu. Nah ini debat-debat ini Mas Hersu
diantaranya yang mewarnai kebangkitan atau munculnya Partai Gelora ini, yang kira-kira ingin juga istilahnya itu membentangkan satu tesis dan satu teori tentang bagaimana cara kita melihat atau membangun Indonesia untuk menjadi lebih kuat dan bangkit dari titik sekarang ini ke titik yang lebih jauh nanti ke depan gitu loh. Gini, kalau saya mewakili publik supaya gampang memahaminya gitu ya. Jadi teman-teman di Gelora ini mendefinisikan partainya sebagai partai apa nih? Kalau begitu? Partai politik, sudah selesai, partai politik aja. Oke, ya, tanpa embel-embel tuh ya. Itu partai politik aja. Kalau Anda setuju dengan pikirannya, Anda anggap dia merupakan kendaraan yang baik untuk mengirimkan orang-orang terbaik karena di dalamnya ada pikiran-pikiran baik, pilih aja gitu. Ya kan? Nggak perlu nyebut-nyebut nama. Sebab kan jadi tidak fair, Mas Ersu, karena nanti kalau Anda nyebut nama, ada partai yang enak, nggak mau nyebut dia namanya apa, dia dapat banyak. Gitu. Jangan begitu juga, gitu loh. Makanya kan kalau kita sebut gitu, kalau di Amerika itu kaum Republik dan umur dari debatnya kan udah lama sekali ya. Nanti saya percaya kan, ke depan itu 10 tahun, 20 tahun ke depan, Indonesia juga akan mengalami penyederhanaan partai politik. Tapi penyederhanaan yang alamiah, bukan yang dipaksa. Lalu penyederhanaan yang merugikan orang. Karena orang tuh terpaksa diberi nama gitu loh. Dan nama itu sebenarnya orang tuh terpaksa juga makainya. Ya kan? Karena itu waktu nama itu dipakai, dia riku juga. Apa nama ini cocok buat saya ya? Terpaksa dia cocok-cocokan, padahal tidak juga. Kayak misalnya, mohon maaf. Kan? Ada nggak sayap partai politik yang tidak punya sayap Islam misalnya? Even PDI punya. Nggak ada. Ya. PDI punya Baitul Muslimin, Golkar punya Majelis MDI, ya kan? Gerindra juga kemarin bikin, saya lupa namanya itu. Sudahlah, ini kan mohon maaf ya, quote and quote tipu-tipu karena kita salah nama. Ya udah partai politik aja, lalu kita bertarung. Bagaimana kita membaca peta dan menawarkan solusi yang terbaik bagi bangsa kita. Nggak usah debat di bawah ini lagi. Agama Anda apa? Anda nasionalis atau bukan? Kalau Anda partai agama, Anda nggak nasionalis dong. Hanya untuk kelompok Anda. Kalau Anda nasionalis, Anda tidak pro dengan cita-cita agama dong. Kan ini kacau kalau kayak begitu perdebatannya gitu loh, Mas. Ini sudah banyak hal yang serius yang kita ngobrolin. Sekarang balik lagi ke santai-santai dulu. Nah, ini sekarang setelah lockdown di rumah, selain yang tadi ada cerita yang serius, nulis buku, berpikir tentang dialektika negara dan sebagainya, kegiatan santai apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda petik hikmahnya setelah Anda melakukan lockdown di rumah ini? Jadi kalau pagi, sholat subuh berjamaah sama keluarga, habis itu zikir, ada yang baca Quran, habis itu langsung minum madu, resepnya Pak Jokowi nih, Mas Ersu. Ini madu Sumbawa lagi ya? Terus kopi. Madu dan jamu itu. Kopi revolusi. Madu dan jamu. Ya, setelah itu sarapan, lalu minum kopi gitu, Mas. Kopi revolusi. Nah, setelah itu ya, kopi revolusi. Dan saya kan di sini, di rumah saya ini ada pabrik kecil saya bikin ini. Saya dari green kopi itu saya roasting sendiri di sini. Saya olah sendiri berbagai rasa yang saya bawa dari Bengkulu, dari Jambi, kemarin dari Lampung, dari Sumbawa. Saya coba hari-hari beda tuh kopinya itu. Karena saya masak sendiri. Jadi saya roasting sendiri, saya grinding sendiri. Baru saya bikin dia sendiri juga gitu. Nah, habis minum kopi, istirahat sebentar, baca-baca berita, terus olahraga gitu. Olahraga Anda apa ya? Setahu saya Anda dulu pernah jadi atlet pencaksilat nih. Masih aktif soal itu. Ini banyak orang yang nggak sadar nih kalau Fahri Hamzah ini pendekar juga nih, pendekar tapak suci ya. Ya dulu masih langsing, Mas. Itu bisa gitu. Terbang kita. Sekarang menurut saya Anda juga nggak gemuk, cuman luas saja saya. Bukan,
Kalau dulu kita masih muda, masih bisa terbang, ya kan? Jurus Merpati, jurus Raja Wali masih bisa terbang. Sekarang kita pakai jurus kuda laut aja paling gitu. Maksudnya renang, Mas. Oh, gitu. Renang, ya kan? Tapi yang rutin adalah treadmill lah, itu yang menjaga stamina supaya stamina-nya terjaga. Karena dalam situasi kayak begini kan yang penting ini kan, Mas. Yang penting itu stamina supaya kalau ada virus masuk, dia langsung dilawan oleh antibodi yang ada di dalam diri kita itu gitu. Jadi sumber-sumber stamina itu apa sih sebenarnya? Kan paling tidak 3 itu sumber stamina itu. Ya, yang pertama adalah jiwa yang sehat gitu. Jiwa yang sehat itu artinya kita itu ya sehat jiwanya, ya. Gembira, ya kan, tidak stres, ya kan, optimis, yakin, tidak boleh sedih gitu kan. Jadi kalau kita baca doa Al-Ma'surat itu Nabi mengajarkan kita doa supaya menolak kesedihan, menolak perasaan tidak berdaya, menolak perasaan lemah gitu kan, menolak rasa takut kepada orang sehingga kita itu kemudian nanti utang budi sama orang gitu. Itu doa hari-hari karena di antara yang paling berbahaya dari hidup ini kan adalah rasa cemas. Karena kecemasan itu pintu dari segala kelemahan jiwa kan. Nanti rasa takut juga datang dari situ. Tidak berani hidup. Orang nggak berani hidup nanti jadi kikir, ya kan? Orang kikir itu nanti akibatnya dia menjadi pengecut kan. Dan kepengecutan itulah yang menyebabkan jiwa menjadi kerdil. Nah, sehat jiwa. Yang kedua ya sehat pikiran. Makanya tetap baca buku, tetap ngobrol dengan teman, ya kan? Social distancing itu tidak berarti kita tidak punya komunitas. Jadi tetap harus punya komunitas. Makanya saya tetap aktif di libur ini, malah saya di sosial media saya aktifkan. Terus yang ketiga? Nah, yang ketiga ya sehat badan inilah yang kita jaga. Yang ketiga itu sehat badan, Mas. Olahraga ya? Mengajarkan kembali lah kebiasaan hidup yang baik, gitulah, Mas. Ya. Dari rumah kita belajar. Ya. Kalau boleh saya tebak ini ya, saya menduga-duga ini dengan kesibukan Anda yang lama dulu ketika masih diaktif di DPR, kondisi lockdown ini saya kira mungkin sangat disyukuri oleh anak-anak atau setidaknya istri Anda lah. Itu karena Anda lebih banyak tinggal di rumah gitu ya. Ya, kebetulan semuanya di lockdown, semuanya di satu rumah. Jadi kesempatan untuk ngobrol, bercanda gitu kan. Cuman juga saya kamarnya juga di lockdown semua, jadi kita tidur di kamar kita masing-masing ini. Kenapa? Gitu. Ada yang ODP? Enggak, memang kita pakai protokol sendiri. Istilahnya gini, privacy dan isolasi itu kita betul-betul terapkan lah, sehingga pada saat kebetulan ini kan anak saya ada 2 yang nggak ada di rumah ya, jadi kamarnya itu saya pakai untuk saya sendiri gitu. Jadi ya kita pada waktu tidur itu malah kita pisah masing-masing. Nah jadi ya 24 jam di rumah. Saya kadang-kadang ngambil waktu karena ada hal-hal penting saya kerjakan, saya keluar kadang-kadang 2 jam, 3 jam gitu. Ya kan, tapi pada dasarnya 24 jam di rumah, Mas. Oke, Bung Fahri, terima kasih. Ini perbincangan yang cukup menarik. Nih jarang-jarang kita bisa ngobrol panjang begini kalau nggak gara-gara lockdown. Jadi selalu ada berkah selalu di balik musibah ya. Ya, makanya kita lagi di pinggir pantai nih, Mas Yasu, lagi santai nih, gambar di belakang. Ya, terima kasih, Bung Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas. Waalaikumsalam. Tuhan, aku lahir di tanah ini, makan dan minum dari sawah dan sungainya. Ku ingin dikuburkan kelak di sini.